Bapak dan Ibu, apakah selama ini Bapak dan Ibu pernah merasa sudah hidup sehat, tapi tekanan darah tetap naik tanpa alasan yang jelas? Bayangkan, setiap teguk minuman favorit sehari-hari, teh manis, kopi instan, atau jus kemasan, bisa diam-diam memberi beban ekstra pada jantung dan ginjal tanpa Bapak dan Ibu sadari. Banyak lansia berpikir, cuma sedikit gula kok, atau minum teh ini setiap hari kan sehat. Padahal kombinasi gula, kafein, dan natrium dalam minuman itu bisa membuat tekanan darah melonjak, mempercepat kelelahan, dan bahkan meningkatkan risiko stroke. Saya sering bertemu pasien lansia yang awalnya tidak menganggap serius kebiasaan minumnya. Pak Joko yang berusia 68 tahun, rutin minum kopi manis 3 kali sehari, mengaku merasa baik-baik saja. Tapi ketika diperiksa, tensinya mencapai angka 160 per 100 mm Hg, dan ginjalnya mulai menunjukkan tanda kelelahan. Bu Sari, 70 tahun, setiap pagi meminum jus kemasan untuk vitamin tambahan. Ternyata natrium dan gula yang tinggi membuat tubuhnya menahan cairan, menambah tekanan pada pembuluh darah yang mulai menua. Bapak dan Ibu, fakta ini membuat banyak lansia kaget. Minuman yang dianggap menyehatkan justru bisa menjadi pemicu tekanan darah tinggi. Tetapi, jangan khawatir, masih ada cara untuk tetap menikmati minuman favorit tanpa mengorbankan kesehatan. Rahasianya ada pada porsi, jenis, waktu konsumsi, dan kebiasaan kecil sehari-hari yang dapat membantu menurunkan tekanan darah secara aman. Sekarang saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk lebih sadar akan minuman yang dikonsumsi setiap hari. Mulai dari cangkir pertama di pagi hari, hingga jus atau teh sore. Setiap tegukan bisa menentukan seberapa sehat jantung dan ginjal kita. Jadi, apakah Bapak dan Ibu siap mengetahui minuman mana yang diam-diam bisa menaikkan tekanan darah? Dan bagaimana cara menikmati favorit tanpa membahayakan tubuh? Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri, yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Bapak dan Ibu, seringkali kita tidak menyadari bahwa hal kecil dalam kehidupan sehari-hari bisa memberi dampak besar pada kesehatan. Minuman yang tampaknya biasa, bahkan menenangkan, bisa menjadi penyebab tekanan darah naik secara diam-diam. Saya ingin berbagi kisah nyata dari pasien-pasien lansia yang saya tangani, karena pengalaman mereka memberi pelajaran berharga bagi kita semua. Pak Joko, 68 tahun, adalah salah satu pasien yang awalnya terlihat sehat. Setiap pagi, beliau selalu meneguk teh manis kental dan kopi instan sebelum sarapan. Beliau merasa itu hanya kebiasaan rutin, sekadar nikmat pagi. Namun beberapa bulan kemudian, beliau mulai merasakan pusing ringan, cepat lelah, dan terkadang jantung berdebar tanpa alasan jelas. Ketika diperiksa, tensi darahnya mencapai 150 per 90 mm merkuri. Angka ini termasuk hipertensi tingkat awal, padahal beliau merasa tubuhnya masih normal. Saya menjelaskan bahwa minuman yang mengandung gula tinggi dan kafein bisa meningkatkan tekanan darah dengan beberapa mekanisme. Menurut American Heart Association, konsumsi gula berlebihan menyebabkan resistensi insulin, inflamasi ringan pada pembuluh darah, dan meningkatkan retensi natrium di tubuh, sehingga tekanan darah naik secara bertahap. Sementara kafein pada kopi atau teh memicu kontraksi sementara pada pembuluh darah dan merangsang hormon stres yang bisa membuat tekanan darah lebih tinggi, terutama pada lansia yang pembuluh darahnya mulai kaku. Selain minuman manis, minuman kemasan seperti jus siap saji, teh botol, atau minuman energi mengandung natrium tersembunyi. Banyak lansia tidak membaca label karena merasa itu hal sepele. Padahal, natrium tinggi menyebabkan tubuh menahan cairan,
membuat ginjal bekerja lebih keras, dan tekanan darah bisa meningkat secara diam-diam. Saya pernah menangani Bu Sari, 70 tahun, yang sehari-hari minum jus kemasan untuk sarapan. Ketika diperiksa, tekanan darahnya mencapai 160/95 mm Hg. Setelah dianalisis, konsumsi gula dan natrium dari minuman itulah yang menjadi penyebab utama. Setelah beliau mengganti minuman dengan versi rendah gula dan menambahkan air putih serta sayuran, tekanan darahnya mulai stabil dalam beberapa minggu. Yang menarik, beberapa lansia merasa minuman herbal atau teh hijau selalu aman. Memang banyak minuman herbal memiliki manfaat, tetapi jika dicampur gula berlebihan atau diminum berlebihan, efeknya tetap bisa meningkatkan tekanan darah. Studi dari Harvard Medical School menekankan pentingnya porsi dan pemilihan bahan alami untuk lansia, karena tubuh yang menua memiliki kemampuan metabolisme yang berbeda dibanding usia muda. Bapak dan Ibu, hal ini menunjukkan bahwa menjaga tekanan darah bukan soal menghindari makanan berat atau berolahraga saja. Minuman yang kita konsumsi setiap hari memiliki pengaruh besar. Memahami kandungan gula, kafein, dan natrium tersembunyi adalah langkah pertama. Dengan perhatian kecil ini, tubuh tetap dapat bekerja optimal. Risiko stroke, gangguan jantung, dan komplikasi ginjal bisa ditekan, dan energi harian lansia tetap terjaga. Pak Darto, 72 tahun, yang awalnya tidak peduli soal minuman, mulai mencatat jenis dan jumlah minuman yang dikonsumsi setiap hari. Hanya dengan mencatat dan mengurangi teh manis 2 kali sehari, tekanan darahnya turun hingga mendekati angka normal, dan beliau merasa lebih segar saat pagi. Seperti pengalaman ini, Bapak dan Ibu bisa mulai melihat minuman favorit dengan sudut pandang baru. Bukan untuk membuat takut, tapi untuk memberi kontrol terhadap kesehatan diri. Minuman sehari-hari ternyata bukan sekadar pelepas dahaga, tapi bisa menjadi sahabat atau musuh diam-diam tubuh. Bapak dan Ibu, tekanan darah tinggi sering disebut silent killer atau pembunuh diam-diam, karena gejalanya sering tidak terasa hingga komplikasi mulai muncul. Banyak lansia yang baru sadar ketika merasa pusing hebat, sesak napas, atau kaki mulai membengkak. Padahal, efek tekanan darah tinggi terjadi secara bertahap dan bisa menyerang jantung, ginjal, serta pembuluh darah otak. Saya Inat Bu Sari, 70 tahun, datang ke klinik dengan keluhan mudah lelah dan kepala sering terasa berat. Beliau rutin minum teh manis 3 kali sehari, dan selama bertahun-tahun menganggap itu hal sepele. Saat diperiksa, tensinya mencapai 160/95 mm hidrogiring. Angka ini jelas di atas normal, dan jika tidak dikontrol, risiko stroke atau gagal ginjal meningkat. Data dari World Health Organization menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 3 orang di atas usia 60 tahun memiliki tekanan darah tinggi, namun hanya setengahnya yang sadar dan mendapat pengobatan. Tekanan darah tinggi pada lansia terjadi karena pembuluh darah mulai kehilangan elastisitas. Dalam kondisi normal, pembuluh darah yang lentur mampu menyesuaikan tekanan saat jantung memompa darah. Namun seiring usia, dinding pembuluh darah menebal dan kaku, sehingga setiap lonjakan tekanan akibat gula atau kafein dalam minuman terasa lebih berat bagi tubuh. Saya pernah menangani Pak Joko, 68 tahun, yang rutin minum kopi instan dan jus kemasan. Awalnya ia merasa sehat, tapi setelah beberapa bulan tensi naik, beliau mulai mengalami pusing ringan dan jantung berdebar. Pemeriksaan menunjukkan adanya awal kerusakan pada ginjal dan tanda hipertensi jangka panjang. Efek lain dari tekanan darah tinggi adalah pada ginjal. Ginjal bekerja menyaring darah sepanjang hidup kita, tetapi hipertensi membuat kerja ini menjadi lebih berat. Penelitian dari National Kidney Foundation menyebutkan bahwa tekanan darah tinggi adalah salah satu penyebab utama gagal ginjal kronis pada lansia. Pak Darto, 72 tahun, yang sehari-hari minum teh manis dan minuman kemasan, menunjukkan peningkatan protein dalam urin, tanda awal gangguan fungsi ginjal. Setelah beliau mengganti minuman dan menyesuaikan pola hidup, hasil lab membaik secara bertahap. Selain ginjal, jantung lansia juga terpengaruh. Tekanan darah tinggi meningkatkan risiko gagal jantung dan serangan jantung karena jantung harus bekerja lebih keras memompa darah. Banyak pasien lansia mengeluh mudah lelah, napas pendek, dan detak jantung tidak teratur.
Dengan kebiasaan minum yang tidak diperhatikan, efek ini semakin cepat terasa. Bapak dan Ibu, yang penting untuk dipahami adalah bahwa tekanan darah tinggi bukan hanya masalah angka di tensimeter, tapi juga tanda bahwa tubuh sedang bekerja lebih keras tanpa kita sadari. Dengan memahami minuman sehari-hari, jumlah gula, kafein, dan natrium yang masuk, kita bisa menurunkan risiko komplikasi serius. Langkah sederhana seperti mencatat minuman harian, mengganti minuman manis dengan air putih atau jus segar tanpa gula, serta mengatur porsi kopi atau teh, terbukti membantu menurunkan tekanan darah. Pak Joko yang rutin mencatat konsumsi minumannya, akhirnya bisa menstabilkan tekanan darah, merasa lebih segar, dan energi hariannya kembali meningkat. Bapak dan Ibu, tekanan darah tinggi pada lansia bukan hal yang tak bisa diatasi. Kesadaran terhadap kebiasaan minum sehari-hari adalah kunci untuk melindungi jantung, ginjal, dan stamina. Memperhatikan hal kecil ini akan memberi dampak besar bagi kualitas hidup. Bapak dan Ibu, jangan salah sangka. Bukan berarti lansia harus sepenuhnya menjauhi minuman yang disukai. Kenikmatan minuman pagi seperti teh, kopi, atau jus segar tetap bisa dinikmati, asalkan memperhatikan porsi, waktu, dan kandungannya. Hal ini yang sering menjadi tantangan bagi pasien lansia, karena kebiasaan minum sudah tertanam puluhan tahun. Saya ingin berbagi beberapa pengalaman pasien yang berhasil menyeimbangkan kesukaan dan kesehatan mereka. Pak Darto, 72 tahun, rutin minum teh manis 2 cangkir setiap pagi. Awalnya ia merasa segar, tetapi beberapa bulan kemudian, tensi darahnya naik hingga 155/92 mm Hg. Saya menyarankan beliau untuk mengganti 1 cangkir teh dengan air putih hangat, menambahkan sedikit irisan lemon agar tetap segar tanpa gula, dan mengurangi gula pada cangkir kedua. Hanya dengan perubahan sederhana ini, tensinya mulai stabil dalam beberapa minggu, dan beliau merasa lebih bertenaga di pagi hari. Sumber dari American Heart Association menyebutkan bahwa membatasi gula tambahan dalam minuman sehari-hari bisa menurunkan tekanan darah hingga 4-6 mm Hg dalam jangka pendek. Hal ini sangat penting bagi lansia karena pembuluh darah yang sudah menua cenderung lebih sensitif terhadap lonjakan gula dan natrium. Selain teh dan kopi, banyak lansia suka minum jus kemasan. Bu Sari, 70 tahun, mengaku setiap pagi minum jus buah botolan untuk menambah vitamin. Padahal, beberapa jus kemasan mengandung gula setara dengan 3-4 sendok teh per gelas, ditambah natrium untuk pengawetan. Saya menyarankan beliau untuk membuat jus sendiri dari buah segar, menggunakan air putih atau sedikit madu sebagai pemanis alami. Selain lebih sehat, hal ini membantu ginjal dan jantung bekerja lebih ringan, serta menstabilkan tekanan darah. Minuman herbal juga sering dianggap aman, tetapi beberapa herbal memiliki efek diuretik ringan atau memengaruhi tekanan darah jika dikonsumsi berlebihan. National Institutes of Health merekomendasikan agar lansia memeriksa kandungan herbal dan tetap membatasi konsumsi jika memiliki hipertensi atau gangguan ginjal. Selain memilih jenis minuman, waktu konsumsi juga penting. Minum minuman berkafein atau manis saat perut kosong bisa membuat tekanan darah naik lebih cepat. Memadukannya dengan makanan kaya serat, misalnya buah segar, sayuran, atau kacang-kacangan, membantu tubuh menyerap gula lebih lambat dan menstabilkan tekanan darah. Pak Joko, 68 tahun, yang awalnya minum kopi manis di pagi hari sebelum sarapan, merasakan perbedaan signifikan setelah memindahkan waktu minum kopi ke setelah sarapan ringan yang mengandung sayuran dan protein. Kebiasaan mencatat apa yang diminum setiap hari juga terbukti efektif. Pasien lansia yang rutin mencatat jenis dan jumlah minuman sehari-hari lebih mudah melihat pola dan menyesuaikan konsumsi sehingga tekanan darah tetap stabil. Studi dari Mayo Clinic menunjukkan bahwa self-monitoring diet dan minuman bisa menurunkan risiko hipertensi dan komplikasi kardiovaskular pada lansia hingga 20%. Bapak dan Ibu, kunci menjaga tekanan darah bukan menghindari semua minuman favorit, tapi mengetahui kandungan, porsi, dan waktu yang tepat.
Dengan perubahan kecil dan konsisten, kita bisa menikmati minuman kesukaan sambil tetap melindungi jantung, ginjal, dan stamina. Pengalaman pasien-pasien lansia ini membuktikan bahwa pilihan bijak setiap hari dapat membuat tubuh tetap sehat, segar, dan terhindar dari resiko hipertensi yang diam-diam merusak organ vital. Bapak dan Ibu, menjaga tekanan darah bukan hanya soal memilih minuman yang tepat, tetapi juga membangun kebiasaan kecil sehari-hari yang konsisten. Kebiasaan sederhana ini bisa memberi dampak besar bagi kesehatan jantung, ginjal, dan stamina lansia. Banyak pasien yang awalnya merasa perubahan kecil tidak penting, tetapi setelah dijalankan secara rutin, mereka merasakan perbedaan yang nyata. Pak Darto, 72 tahun, awalnya sering mengabaikan catatan tekanan darahnya. Setiap kali datang ke klinik, tensinya selalu tinggi, meski merasa sehat. Saya menyarankan beliau untuk mulai mencatat minuman harian, termasuk jumlah gula, kafein, dan jenis jus atau teh yang dikonsumsi. Selain itu, beliau juga diajak berjalan kaki ringan selama 15 hingga 20 menit setiap pagi dan melakukan peregangan sederhana di rumah. Dalam waktu beberapa minggu, tensinya mulai menurun, energi pagi meningkat, dan rasa lelah berkurang. Rutin memantau tekanan darah di rumah juga sangat membantu. Pasien lansia yang menggunakan tensimeter digital di rumah lebih mudah mengenali pola kenaikan tekanan darah setelah konsumsi minuman tertentu. Misalnya, Bu Sari yang minum teh manis sebelum sarapan melihat bahwa tekanan darahnya naik lebih tinggi dibandingkan ketika ia mengganti dengan air putih hangat. Hal ini memberi kesempatan bagi pasien untuk menyesuaikan kebiasaan minum agar tetap aman bagi tubuh. Selain itu, mengatur waktu minum juga penting. Minuman berkafein atau manis sebaiknya tidak diminum saat perut kosong. Menurut penelitian dari Harvard Health Publishing, mengonsumsi kafein bersama makanan kaya serat atau protein dapat mengurangi lonjakan tekanan darah sementara, membantu ginjal dan jantung bekerja lebih ringan, serta menjaga energi tetap stabil. Mengurangi konsumsi natrium tersembunyi juga sangat penting. Banyak jus kemasan, minuman teh botol, atau kaldu instan mengandung natrium tinggi yang membuat tubuh menahan cairan, sehingga tekanan darah meningkat. Pasien lansia yang mulai membaca label kemasan dan memilih versi rendah gula atau rendah natrium menunjukkan penurunan tekanan darah secara bertahap. Selain itu, kebiasaan hidrasi yang tepat sangat bermanfaat. Air putih tetap menjadi minuman utama untuk menjaga keseimbangan cairan, membantu fungsi ginjal, dan menurunkan risiko hipertensi. Memadukannya dengan camilan sehat seperti kacang-kacangan atau buah segar membantu stabilisasi gula darah dan tekanan darah. Kebiasaan lain yang memberi efek positif adalah menjaga pola tidur dan mengurangi stres. Tekanan darah sering meningkat saat tubuh lelah atau tertekan. Pasien lansia yang mulai tidur lebih teratur dan melakukan aktivitas ringan seperti jalan santai, meditasi ringan, atau peregangan menunjukkan tekanan darah lebih stabil, energi meningkat, dan kesehatan organ vital terjaga. Bapak dan Ibu, kesimpulannya menjaga tekanan darah adalah soal konsistensi. Minuman yang bijak dipilih, waktu konsumsi yang tepat, pencatatan harian, serta kebiasaan hidup sehat sehari-hari, semuanya berkontribusi menjaga tubuh tetap prima. Dengan kesadaran dan tindakan kecil setiap hari, kita bisa melindungi jantung, ginjal, dan stamina dari risiko hipertensi yang diam-diam merusak kesehatan sambil tetap menikmati minuman favorit dengan aman. Bapak dan Ibu, menjaga tekanan darah dan kesehatan tubuh bukan hal yang sulit, tetapi membutuhkan kesadaran dan konsistensi setiap hari. Dari kisah-kisah pasien yang saya tangani,
Kita bisa belajar bahwa perubahan kecil seperti mengganti minuman manis dengan air putih, menyesuaikan porsi teh atau kopi, membaca label minuman kemasan, serta rutin memantau tekanan darah di rumah memberikan dampak besar bagi kesehatan jantung, ginjal, dan stamina kita. Ingatlah, setiap pilihan yang Bapak dan Ibu lakukan hari ini menentukan kualitas hidup di hari-hari mendatang. Menjaga tekanan darah tetap stabil berarti mencegah resiko komplikasi serius seperti stroke, gagal jantung, dan gangguan ginjal, sekaligus memastikan tubuh tetap bugar untuk menikmati momen-momen berharga bersama keluarga. Saya mengajak Bapak dan Ibu untuk mulai membangun kebiasaan sehat sekarang. Catat jenis dan jumlah minuman yang dikonsumsi. Pilih alternatif rendah gula dan natrium, perbanyak air putih, lakukan olahraga ringan, dan jangan lupakan tidur serta manajemen stres. Dengan langkah sederhana ini, tubuh akan merasa lebih ringan, energi meningkat, dan resiko penyakit bisa ditekan. Bagikan pengetahuan ini kepada teman, saudara, atau grup WhatsApp Bapak dan Ibu agar lebih banyak lansia dapat menyadari pentingnya minuman sehari-hari dan menjaga tekanan darah mereka. Ingat, kesehatan adalah aset terbesar dan melawatnya sejak sekarang adalah bentuk cinta terbaik untuk diri sendiri dan keluarga. Terus dukung channel Lansia Sehat Abadi dengan subscribe, like, dan menuliskan kota asal di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat dan menginspirasi Bapak dan Ibu untuk hidup lebih sehat. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap sehat dan semangat menjalani hari.